Selamat sore saudara, senang sekali saya Muhammad Hafid dapat kembali berjumpa di ranah publik. Satu topik selama 60 menit ke depan kita akan membahas kaitannya tentang pendidikan. Di era kurikulum merdeka saat ini dan juga program-program pendidikan ini terus memberikan sebuah reformasi yang begitu cepat pergerakannya, termasuk juga dengan seorang guru. Bagaimana guru ini juga dapat memberikan satu ilmu kepada peserta didik dengan segala inovasinya, termasuk juga dengan beragam literasi digital dan juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah agar selaras dengan program pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Satu tema yang akan membahas yaitu tentang guru digital inspirasi nyata menyelaraskan peran pendidik dalam transformasi kebijakan pendidikan nasional. Kali ini sudah bersama dengan 3 narasumber yang hadir di studio TVRI Yogyakarta. Kita kenalan terlebih dahulu bersama dengan Bapak Rudi Prakanto, SPD, Master of Engineering dari Kepala Balai Tekomdik Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak, selamat sore. Selamat sore Mas Hafid. Baik, berikutnya Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan BBGTK Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Bapak Dr. Adi Wijaya, SPD, MA. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Hafid. Berikutnya ini sudah tidak asing lagi pemirsa, bersama Bapak Dr. Didi Wardoyo, SE, MPD, Ketua PGRI Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, kita langsung saja. Pertama bersama Bapak Rudi Prakanto, ini dari Kepala Balai Tekomdik Daerah Istimewa Yogyakarta. Kaitannya dengan tema sore hari ini Bapak, dan juga dalam konteks digitalisasi untuk peran seorang guru saat ini seperti apa Bapak? Jadi dalam proses transformasi digital sekarang ini di dunia pendidikan, guru itu sudah bergeser fungsinya. Bukan lagi sebagai sumber ilmu utama, tapi mereka adalah motivator, fasilitator, bahkan sampai pada kurator, mengkurasi, bahkan sampai konten kreator. Sehingga ini menjadi momen yang luar biasa untuk guru ketika digitalisasi sangat luar biasa di dunia pendidikan, maka siswa harusnya hadir menjadi bagian dari mereka belajar secara sendiri, mandiri, dipandu oleh guru, dalam tataran digitalisasi yang ada di sekolahan. Ini jadi peran guru bergeser sekarang. Yang awalnya hanya sebagai awalnya semuanya dia adalah pengajar dan pendidik dan sumber ilmu utama, gitu kan? Karena semua seolah-olah guru itu kemudian menjadi bagian yang segala sesuatu keilmuannya dari beliau. Sekarang ini siswa sudah bisa mengakses berbagai informasi, berbagai hal yang sifatnya keilmuan dari berbagai sumber dengan platform-platform yang sekarang ada, dengan Google ataupun dengan berbagai macam platform yang sekarang ini dimiliki oleh siswa, dengan hanya satu klik ribuan informasi bisa masuk. Nah, guru kan menjadi sesuatu yang harusnya juga bahkan menyamai atau melebihi siswa itu sendiri, sehingga mereka bisa kemudian mengarahkan seperti ini sebetulnya yang harus kalian lakukan. Yang diarahkan adalah soft skill anak didiknya. Karakter yang harus mereka kuatkan. Kalau terkait dengan keilmuan, siswa bisa mencari, bisa kemudian memodifikasi, bisa menginovasi. Tapi guru adalah bagaimana dia menjadi guidance untuk anak-anak didiknya. Berarti skillnya guru tidak hanya mengajar saja, tapi juga semakin harus lebih kuat dan harus lebih hebat dalam cakupan di digitalisasinya. Sehingga tidak menjadi bagian yang kemudian anak didiknya asik dengan digitalisasi, gurunya bahkan tertinggal jauh, ibaratnya begitu. Pak Adi, ini banyak sekali tugas guru. Tadi mulai skillnya mulai bertambah seperti itu, dan kalau bisa siswanya bisa apa, gurunya bahkan kalau bisa lebih gitu. Apalagi saat ini kaitannya dengan digitalisasi. Ini bagaimana cara mengemas guru supaya bisa mempunyai banyak skill seperti itu? Jadi betul sekali apa yang disampaikan Pak Rudi tadi. Di era digitalisasi saat ini ya, guru memang dituntut betul-betul melek digital. Apalagi kalau anak-anak sekarang kan semua pegangnya sudah gadget ya. Tadi disampaikan sumber informasi sekarang bisa dari mana saja. Kalau zaman dulu memang ya banyak ya dari guru, karena siswa nggak pegang gadget ya segala macam. Nah sekarang ya karena banyak informasi, sumber ilmu dapat di situ. Tadi disampaikan guru juga sebagai kurator tadi, bahkan karakter termasuk bagaimana beretika. Nah sehingga karena apa, dengan teknologi tadi, anak bisa mencari berbagai macam sumber tadi. Kalau tidak hati-hati kan bisa jadi sumber yang didapat ini benar apa tidak segala macam. Nah
Guru itu salah satu tugasnya. Dan banyak sekarang ini platform-platform pembelajaran yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada rumah pendidikan di sana. Sehingga Bapak Ibu guru tinggal tanda petik mengarahkan, di sana banyak sumbernya, mungkin anak-anak tinggal memanfaatkan, terus nanti bagaimana memanfaatkan sumber-sumber itu, apa istilahnya, anak-anak bisa untuk menyimpulkan dari berbagai sumber yang ada. Jadi daya kritis, kreatif, anak bisa menggunakan berbagai sumber yang ada. Jadi guru tinggal mengantarkan saja. Tapi betul ya, karakter tadi juga harus masuk di sana, karena apa? Dengan teknologi kalau tidak didampingi oleh seorang guru, bisa jadi kan sumber tadi bisa jadi ada hal-hal yang negatif. Bumerang. Nah, iya. Jadi bagaimana seorang guru betul-betul ya harus tahu. Nggak boleh sekarang kalau guru, wah itu kan saya sudah tua ya. Gagap ibaratnya. Ya nggak mau anak-anak sekarang harus dihadapi karena memang zamannya sudah seperti itu. Nah, kami memang Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan, yang tugas kami adalah melakukan peningkatan kompetensi guru. Nah, menjadi tantangan kami kalau ada Bapak Ibu guru yang belum, itu menjadi salah satu tanggung jawab kami. Tentunya kami bekerja sama dengan Pak Guru, dengan dinas-dinas pendidikan kabupaten kota, provinsi, itu selalu kita usahakan sebetulnya, agar tidak ada guru yang ketinggalan juga terkait dengan kemajuan teknologi ini. Oke, agar tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi, Pak Didi, apa secara esensial Bapak perbedaan guru dulu bisa dikatakan seperti itu sampai sekarang guru harus melek teknologi, Bapak, secara esensial Bapak menurut Bapak? Iya, secara esensial kalau guru zaman dulu itu di dalam proses pembelajarannya itu dengan apa ya, mengekspos, jadi expository, sekarang kan bergeser ke discovery. Nah, di situ menjadi, kalau dulu guru sebagai sentral, sekarang justru keberpihakan kepada siswa, student center. Nah, ini yang sehingga bagaimana kemudian guru bisa memfasilitasi kondisi itu yang bagi kami, artinya teman-teman PGRI semua, bagaimana kita menyiapkan itu, seorang guru yang bisa memfasilitasi tumbuh kembang si anak di tengah-tengah kondisi digital tadi. Nah, itu yang ini. Apalagi saat ini yang berkembang kan multitasking. Yeah. Yang berkembang adalah mudah terdistraksi berbagai hal. Sehingga bagaimana kemudian guru-guru kita bisa membawa anak itu kembali kepada fokus tadi. Makanya ada pembelajaran mendalam. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan kita untuk mengembangkan itu. Oke. Dan realisasinya di daerah istimewa Yogyakarta untuk guru-guru ini, apakah sudah sejauh mana Bapak melihat memaksimalkan teknologi? Saya kira dalam konteks memaksimalkan teknologi bagi guru-guru kita di daerah istimewa Yogyakarta memang masih ada kesenjangan, pasti ada. Kesenjangan baik akses, kesenjangan baik pemanfaatan itu sendiri itu ada. Sehingga bagaimana kami berusaha bekerja sama dengan pemerintah, terus kami dengan perangkat kami di organisasi bisa mengurangi itu kesenjangan tadi, disparitas tadi. Oke, baik. Ya. Pak Rudi, kita kembali ke Pak Rudi lagi. Ini karena kaitannya tentang Tekomdik ya Pak, ya, teknologi yang digunakan seperti itu. Kalau tadi Pak Didi mengatakan masih ada kesenjangan. Kalau menurut Bapak dari inovasi yang dilakukan dari teman-teman Tekomdik, daerah istimewa Yogyakarta, dari seluruh satuan pendidikan seperti itu, untuk memaksimalkan itu seperti apa Bapak? Jadi dengan Kominfo, kita di Balai Tekomdik itu sudah di DIY menggelar hampir 600 km FO, fiber optik yang menjangkau seluruh sekolah se-DIY. Dalam hal ini adalah SMA, SMK, SLB negeri, masih dalam tataran negeri. Nah, ini kemudian menjadi satu kekuatan untuk bagaimana bahwa digitalisasi itu memang sudah menjadi secara infrastruktur siap. Infrastruktur tidak akan bisa bergerak, berjalan kalau secara SDM-nya tidak menjadi bagian yang kemudian menyiapkan diri juga. Kami di Balai Tekomdik ini selalu melakukan satu proses yang namanya, kami punya program yang Mobile Learning Services. Guru-guru di seluruh DIY membutuhkan pelatihan apa dalam tataran digitalisasi ini, bersurat by sistem di web kami, kemudian mereka menyatakan kami akan ingin belajar AI, ingin belajar coding, atau ingin belajar berbagai platform pembelajaran, kemudian kami akan hadir ke sekolah dengan instruktur yang siap, kita beri proses penguatan itu di satuan pendidikan, seluruh guru mengikuti
dan itu kemudian mereka memiliki kemampuan yang saya yakin menjadi lebih baik dengan cara digitalisasi ini ada di diri mereka. Jadi kami lakukan, sehingga kami sudah menjangkau hampir lebih dari 150-an satuan pendidikan, karena masih banyak yang belum kami jangkau, karena memang secara anggaran pun terbatas gitu kan, karena kita harus bergerak secara masif ke satuan-satuan pendidikan. Nah ini yang sedang kita coba lakukan, termasuk juga teman-teman guru kemudian memohon juga hadir ke Balai Tekkomdik. Kami juga lakukan proses bimbingan teknis apa yang mereka inginkan, bahkan kami juga kemudian membentuk komunitas-komunitas yang di dalamnya adalah memberi ruang untuk teman-teman itu mengeksplorasi kemampuannya terkait dengan digitalisasi. Ada robotik, ada coding, ada animasi, ada media pembelajaran, ada komunitas film pendidikan yang itu kita coba create, kita desain sehingga menjadi memiliki kemampuan setara dengan siswanya. Bahkan lebih kan gitu kan, bahkan lebih yang kita inginkan. Pak Adi, kalau dari tenaga pendidik termasuk juga dari seorang gurunya, tadi inovasi terus dilakukan sampai teknologi termasuk AI seperti itu. Ini 150 satuan pendidikan, sudah di daerah istimewa Yogyakarta itu sudah dimaksimalkan, dan bagaimana Bapak dengan guru-guru bisa dianggap sebagai guru yang senior? Apakah bisa beradaptasi Bapak untuk menerima teknologi ini? Saya sebelumnya nyambung dari Pak Didi tadi ya, memang ada disparitas ya, kejangan ya, apalagi guru yang tanda petik sudah mau pensiun biasanya kayak gitu dengan yang masih muda, dan nyambung juga dengan Pak Didi tadi, Pak Rudi ya. Pak Rudi kan memang Balai Telkomdik ya, lebih banyak kaitan dengan teknologi. Kalau kami memang sebetulnya untuk peningkatan kompetensi semua mapel ya, tapi terkait dengan digital ini, kami juga ada pelatihan terkait dengan teknologi informasi komunikasi, bahkan coding dan kecerdasan artifisial itu menjadi salah satu program prioritas Kemdikbud. Hanya permasalahannya kan di DIY yang mendapat pelatihan itu masih sedikit, sehingga tadi juga sudah disinggung di tempatnya Pak Rudi membuka komunitas belajar, bahkan menawarkan sama, sebenarnya prinsipnya sama. Kami menyadari bahwa anggaran pemerintah kalau untuk melatih semua guru yang ada di DIY itu hampir 59 guru. Ya, 59.000. Jadi nggak mungkin secara anggaran itu semuanya terundang. Jadi kalau di tempat kami ya perwakilan. Dan guru-guru yang mendapat, terutama sekolah yang mendapat bantuan bos kinerja, itu kan ada untuk pelatihan, tadi disinggung ada pembelajaran mendalam, salah satu program prioritas saat ini, kemudian ada coding dan kecerdasan artifisial. Nah itu mereka nanti akan mengimbaskan. Nah terkait dengan guru yang mungkin sudah senior ya mau nggak mau kita sadarkan bahwa kenyataan sekarang itu eranya teknologi, nggak bisa saya sudah mau purna nggak akan gunakan, ya nanti akan ketinggalan. Meskipun sudah mau purna, tapi anak-anaknya kan anak-anak zaman sekarang. Jadi kami pun tetap mendampingi, dan kami buka, kalau Pak Rudi tadi kan sekolah minta ya, kemudian datang ke sekolah. Kami ada beberapa macam. Kami buka, kami punya area kobel, kami siapkan narasumber, tapi guru-guru silakan datang ke kami. Jadi kan modelnya kolaborasi, kami menyiapkan tempat, menyiapkan narasumber, guru-guru datang, tapi kami tidak memberi transport. Itu kalau yang bukan anggaran dari kami ya. Tapi kalau ada juga beberapa kelas yang kami memang undang, kami minta bantuan dari dinas, mana yang guru yang akan kami undang. Nah, karena yang diundang terbatas, setelah selesai mereka akan mengimbaskan. Nah, jadi ada beberapa macam. Bisa juga modelnya seperti yang Pak Didi, kami di tempatnya Pak Rudi mungkin ya permintaan, kami pasang di web kami. Ada pelatihan ini beberapa macam pelatihan, guru yang pingin, artinya yang membutuhkan, mereka baru yang daftar. Nah, nanti guru setelah daftar, mereka datang kami, tapi kami tidak memberikan biaya transport. Karena guru butuh, mesti akan datang. Dan itu alhamdulillah sudah banyak yang seperti itu. Artinya kalau di DIY itu terutama di teknologi ya, karena banyak yang pengen belajar AI tadi, coding itu juga banyak. Sementara anggaran pemerintah untuk yang pelatihan secara khusus terbatas. Jadi kami membuka ruang seperti itu. Secara anggaran dari pemerintah terbatas sehingga tidak semuanya bisa terjangkaunya program-program saja. Ya terundang secara langsung nggak mungkin. Sehingga kami buka kesempatan yang belum terundang secara langsung, silakan datang kami. Atau mungkin kalau
di sekolah punya anggaran dari bos, ngundang kami juga sama, mungkin dari Telkomdik juga sama. Oke, baik. Selanjutnya saya mau tanya sama Pak Didi, ini kaitannya tentang beban yang diberikan oleh guru. Kok mulai banyak Pak, tadi inovasinya banyak dilakukan, digitalisasi, belum lagi nanti harus wajib memberikan pembelajaran kepada siswanya, ikut pelatihan juga. Kok beban guru semakin besar? Tanggapan Pak Didi seperti apa? Nanti kita akan mengetahuinya, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Penobatan hasil karya terbaik untuk merayakan dedikasi, kreativitas, dan prestasi dari insan TVRI seluruh Indonesia. Malam Anugerah Gatra Kencana 2025 dimeriahkan oleh penampilan spesial Tipe X, Melly Guslow, Nowela, Jihan Audi, Gilga Sahir, Axel Ramanda, Dancer X-Star, Iringan Allianzi Band, Host Dwi Andika, Ibet Estria. Anugerah Gatra Kencana 2025, Rabu 26 November 2025, pukul 20 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium TVRI. Takono kanca-kanca wiyaga wis tau do arisan? Urung tau to? Urung kelompok ora duwe kok kuwi kok jenenge arisan kantor pos. Padahal neng kono do ngemet permun. Ngemut permen. Kono lho, sing siji kan wit ringin, lah sing siji randuala, lah niku sing pundi? Randuala sing gedhe. Nek wit ringine kan lagi semene mosok sampean dodok. Berangkang ini kecampuran binatang napa nggih? Bojoku kuwi kekeselen. Bojone kekeselen berangkang. Ya Allah, sing tenanan lho. Oh sik, dirasake sik, aja langsung anu ya. Nah kan? Enak ta? Sobat muda punya mainan yang berkesan semasa kecil. Mainan emang identik sama anak-anak, tapi ternyata memori tentang mainan gak berhenti di masa kecil aja. Ada banyak kenangan dan keseruan yang terbawa hingga kita dewasa. Kalau dilihat dari museum ini, apa nilai-nilai yang ingin dibawa atau nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan, baik itu anak-anak atau juga orang dewasa? Setiap mainan, setiap permainan sebenarnya ada filosofi yang bisa disampaikan. Baik itu tentang kehidupan, baik itu tentang olah fisik dan sebagainya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Tema kali ini kita mengangkat guru digital inspirasi nyata menyelaraskan peran pendidik dalam transformasi kebijakan pendidikan nasional. Kita kembali ke Pak Didi seperti itu. Bapak, ini ada peluang, ada tantangan juga. Artinya peluang yang diberikan dari seorang guru terhadap satu perkembangan teknologi ini juga besar dan ada tantangannya juga. Bapak menilai seperti ini seperti apa, Pak? Iya. Tantangannya jelas bagi guru-guru yang senior katakanlah gitu. Kalau dikatakan Pak Adi menjelang pensiun, kalau saya katakan guru senior yang artinya mereka pengalamannya lebih banyak, tapi di era yang baru di digitalisasi itu tentunya satu tantangan tersendiri. Mereka harus mampu menyesuaikan. Sehingga kami dari PGRI bagaimana mendorong teman-teman untuk terus meningkatkan ini, beradaptasi, bertransformasi untuk bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, termasuk harapan kita teknologi tersebut harapan kita menjadi sebuah alat yang mempermudah, bukan menjadi beban di dalam proses pembelajaran itu. Ini yang kita dorong sehingga kami beruntung artinya teman-teman walaupun sampai saat ini belum semua terjangkau ya, bagi guru-guru kita belum semua terjangkau, tapi paling tidak dengan proses pengimbasan antar teman di masing-masing sekolah di tempat mereka tugas, ini harapannya bisa mempercepat itu.
Pak Rudi baru mencapai 150-an sekolah, padahal sekolah kita itu lebih dari 2.000 benar. Nah itu makanya ini harus berkelanjutan terus supaya apa, proses itu akan berjalan. Apalagi nanti pergantian, ada yang pensiun, ada yang baru, pensiun, yang baru. Nah itu ini tentunya proses ini akan berjalan terus dan perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Pak Adi sudah menjalankan itu. Kemudian di dinas juga sudah menjalankan program. Kami pun melalui alat-alat kelengkapan organisasi juga menjalankan sama. Nah, artinya itu kolaborasi bersama gitu. Kalau dalam guru digital untuk menyelaraskan dari kebijakan nasional untuk saat ini seperti apa, Pak? Kita semuanya itu kan berupaya membantu, guru-guru kita itu membantu tugas Presiden mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak-anak yang kita didik nanti akan hidup di zamannya sendiri. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan penyelesaian itu? Ya, caranya yaitu tadi kita terus meningkatkan kemampuan, kompetensi belajar. Kalau dulu mungkin ada 4 kompetensi, tapi sekarang tentunya kompetensi digital itu menjadi satu hal yang pokok, ya. Kalau dulu hanya kompetensi pedagogis, kompetensi profesi, kompetensi kepribadian dan sosial. Tapi satu lagi, kompetensi digital itu menjadi hal pokok. Oke, dari kebijakan nasional untuk mencerdaskan anak bangsa seperti itu, putra-putri anak bangsa yang saat ini masih terus dipersiapkan untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Dari beban guru ini jadi semakin bertambah. Kompetisi tadi salah satunya bisa menggunakan digitalisasi seperti itu. Selaras nggak Pak? Atau untuk saat ini dari mulai kesejahteraan guru misalnya, karena kan bebannya semakin bertambah seperti itu. Bapak melihatnya seperti apa? Itu harapan kita semua ya, semua teman-teman guru, semua anggota PGRI, bagaimana kita berharap kepada pemerintah beban administrasi itu harapannya bisa dikurangi, bisa direduksi. Kemudian ada kesempatan untuk tadi meningkatkan kapasitas, meningkatkan kompetensi untuk belajar tadi. Kemudian di satu sisi ya semakin ke sana tentunya kesejahteraan harapan kita juga, karena kita masih ada anggota kita, guru-guru kita yang dari sisi kesejahteraan mungkin sangat jomplang dibanding guru-guru yang mungkin statusnya sudah PNS ya gitu. Nah itu guru-guru yang masih di taraf pengabdian atau honorer, nah itu tentunya juga perlu kita harapan kami dipikirkan oleh pemerintah gitu. Melalui kebijakan pemerintah, beberapa guru di Indonesia termasuk di daerah istimewa Yogyakarta ini ada yang diangkat menjadi P3K, PNS seperti itu dan mengikuti seleksi ASN juga. Artinya kan kesempatan dari guru honorer menjadi guru ASN dari mulai tingkat kesejahteraan juga semakin bertambah. Apakah ini juga sudah maksimal atau sejauh ini di daerah? Saya kira ini adalah langkah yang bagus, namun demikian kita masih ada beberapa guru di sekolah-sekolah yang relatif tidak terlalu besar atau masih kecil, itu kan belum semuanya terjangkau. Kalau guru yang di sekolahnya pemerintah itu mungkin bisa teratasi lebih cepat, tapi yang berada di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat itu tentunya juga harus dipikirkan. Karena bagaimanapun juga ini adalah satu upaya bersama bagaimana masyarakat juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini harapan kami pemerintah juga masuk ke sana, dan sekarang memang sudah mulai. Tetapi itu tadi kebutuhan guru yang ada saat ini dengan yang disiapkan oleh pemerintah untuk menjangkau memberikan kesejahteraan itu kan belum semuanya kena ya. Nah ini harapan kita bagaimana tuh bisa menjadi semakin luas itu dari sisi kesejahteraan. Oke, baik. Kalau kita lihat Bapak dari Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, ini salah satu semangat kebijakan nasional adalah otonomi dan inovasi. Bagaimana peran dari Dinas Pendidikan untuk memberikan peluang tersebut, otonomi dan inovasi ini Pak? Ya, kalau dari sisi Dinas Pendidikan memang sejak diterapkannya undang-undang pemerintahan daerah bahwa kemudian SMA, SMK, SLB itu kan berada di kewenangan di Pemda ya. Pemda, kemudian yang SD, SMP di kabupaten kota. Termasuk dari sisi
kesejahteraan. Pemerintah daerah pun juga memberikan, walaupun besarannya tidak seberapa, tetapi itu rata-rata yang bisa diberikan hanya kepada guru-guru yang berada di sekolah pemerintah. Sedangkan guru-guru yang berada di sekolah swasta, katakanlah begitu, yang diselenggarakan oleh masyarakat, memang belum semua kejangkau. Nah, ini yang masih ada semacam ketimpangan atau disparitas antar guru itu sendiri. Padahal beban kita sebenarnya sama. Nah, ini harapan kita, bagaimana kemudian peran pusat juga masih diperlukan untuk membantu untuk meningkatkan tadi permasalahan kesejahteraan, permasalahan kemampuan melakukan akses teknologi dan segala macam itu. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Rudi. Pak Rudi, kita agak sedikit kembali membahas terkait dengan guru digital. Bapak tadi kalau ada peluang dan juga ada tantangan. Tantangannya adalah saat ini guru harus bisa menyesuaikan terkait dengan teknologi saat ini, dan juga siswa dianggap jauh lebih pintar dalam menggunakan gawai atau gadget seperti itu. Untuk siswa sendiri, ada nggak rambu-rambu supaya dari keterbukaan informasi saat ini begitu luas secara sosial media ataupun website platform yang digunakan seperti itu, hingga dari kebijakan pemerintah atau pemangku kepentingan ini juga memberikan rambu-rambu kepada siswa terkait dengan guru digital tadi, Bapak? Jadi dalam satu sistem yang sekarang ini begitu masif, transformasi digital, informasi yang begitu membadai gitu ya, ibaratnya satu klik dengan jari tangan dia bisa mengakses banyak informasi, tapi jangan sampai kita berpikiran ternyata bisa jadi anak-anak kita dalam badai informasi itu mereka merasa sepi. Nah, ini kan kita bisa, berarti ini ada sesuatu. Karena mereka terlalu asik di dunia maya, lupa di dunia nyata kan gitu kan. Sehingga mereka akhirnya berpikirnya maya semua kan. Nah, ini hal yang sedang kita kuatkan juga dalam satuan pendidikan, termasuk dari Balai Tekomdik, jangan sampai melupakan etika digital. Yang itu adalah bagian dari bagaimana guru mentransformasikan etika digital mereka ke siswa-siswanya. Sehingga siswa bijak dalam memakai, menggunakan, menerapkan digitalisasi itu. Sehingga tidak berlebihan. Kalau kita bisa misalnya diskusikan berapa jam atau berapa menit siswa dalam sehari tidak menggunakan gadget misalnya. Nah, hasil surveinya kan cukup mengejutkan. Di Indonesia ternyata 7 menit. Mereka tidak bisa tahan menggunakan HP, hanya 7 menit aja mereka tidak tahan itu. Sudah harus pakai HP lagi. Berarti ini kan sudah mengalami satu bentuk yang sifatnya ketergantungan yang sangat luar biasa. Padahal bisa jadi informasi yang masuk ke sistem pemikiran mereka belum tentu itu sesuatu yang positif. Guru dalam hal ini proses pengendaliannya harus sangat kuat. Kalau kami dalam proses ketika kita diskusi dengan banyak teman-teman kepala sekolah, dengan guru, mungkin nggak sekolahan itu punya satgas digital ibaratnya. Yang mereka kemudian melakukan patroli cyber gitu kan, di satuan-satuan pendidikan yang kemudian mengarahkan untuk anak-anak yang ada di sekolah masing-masing untuk tidak kemudian kesasar yang terlalu jauh. Karena bisa jadi ini menjadi satu tantangan tersendiri untuk satuan pendidikan. Berarti guru kan harus juga cerdas dalam berdigital kan, mereka juga harus jangan-jangan di password, disimpan atau seperti apa, siswa sendiri yang sangat luar biasa canggihnya menggunakan sebagai satu bentuk digitalisasi mereka, guru akhirnya kami nggak bisa apa-apa dengan gadget mereka misalnya begitu. Nah, ini yang bisa jadi juga kerjasama dengan KPAI gitu kan, kerjasama dengan kepolisian, yang itu menjadi sesuatu yang arahnya adalah digitalisasi bukan menjadi bencana, tapi menjadi berkah untuk satuan pendidikan. Pak, tadi Pak Rudi mengatakan ada pembelajaran atau juga kaitannya guru bisa memberikan etika digital kepada siswa ataupun ruang lingkupnya dalam sebuah sekolah seperti itu. Berarti secara tidak langsung ini memaksimalkan semuanya secara daring, secara online. Bagaimana cara menyimbangkan supaya siswa ini tetap aktif secara motorik, offline juga seperti itu, karena kalau misalnya kita balik lagi Bapak dengan kearifan budaya, dengan motorik atau juga dengan beberapa pekerjaan secara offline atau juga bisa langsung berinteraksi, itu juga bisa memaksimalkan dalam pembelajaran Bapak. Ya,
Jadi yang dijadikan sebagai satu bentuk platform pembelajaran itu adalah bagaimana memudahkan guru dalam satu proses mereka mentransfer ilmu pengetahuannya kepada siswa. Tapi proses memudahkan ini bukan kemudian meninggalkan fungsi utama gurunya. Yang ketika hadir di depan kelas, mereka akan memberi sesuatu yang sifatnya adalah ada sentuhan-sentuhan hangat. Ya. Kalau mesin itu kan tanpa perasaan gitu. Disinilah hadirnya sebetulnya fungsi guru yang tidak tergantikan itu. Mereka dengan ramahnya, dengan senyumnya, dengan tatapan matanya, menghangatkan anak untuk kemudian mereka bergairah untuk terus bagaimana belajar sepanjang hayat. Oke. Disitulah kemudian peran guru bagaimana dengan ilmu pengetahuannya, dengan mata pelajaran yang dia miliki sebagai alat untuk kemudian menjadikan anak-anak itu memiliki kemampuan, keterampilan yang luar biasa, kompetensi yang hebat. Nah, pembelajaran mendalam ini sangat spesifik dan saya lihat Pak Adi ya memiliki kemampuan untuk kemudian melengkapi itu. Berkesadaran, bermakna dan bahagia. Joyful. Ya, memberikan. Oke. Tidak mungkin seorang guru bisa menjadi membahagiakan dalam proses pembelajarannya ketika dia tidak menguasai materi pelajaran. Kan begitu. Yeah. Bagaimana dia akan bergaya di depan kelas, akan menjadikan anak senang ketika tidak ada informasi atau tidak ada materi pelajaran yang disampaikan. Teknologi memudahkan itu menjadi lebih membahagiakan anak. Nah, di situ letaknya. Baik, Pak Adi, apakah ini menjadi salah satu penyeimbang antara pembelajaran daring atau secara guru digital dengan guru yang anggap konvensional, antara guru senior dengan guru yang masih muda? Nanti dijawab ya, Pak ya. Kita akan kembali setelah satu ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Pendopo kanthi campur sarinya Indonesia. Termasuk ini yang kenapa ada filosofi 5 jari itu karena ada musibah kira-kira 6 tahun yang lalu itu kecelakaan, mulai melukis kembali sekitar 4,5 tahun yang lalu. Waktu musibah itu terjadi itu seakan-akan dunia runtuh. Allah itu selalu baik dalam seluruh rancangannya, meskipun petaka itu terjadi itu ya nggak enak. Apapun yang terjadi ya kita evaluasi. Oh, memang hidup itu tidak selalu harus jalan tol gitu. Kadang-kadang justru dengan kerikil-kerikil itu menemukan sesuatu yang menarik. Demikian juga ketika tragedi itu terjadi, biarlah itu menjadi transformasi. Menemukan hal-hal yang baru yang kemarin-kemarin mungkin saya tidak bisa melihat itu, tapi hikmah yang dari atas itu menuntun dan latihan itu. Penobatan hasil karya terbaik untuk merayakan dedikasi, kreativitas, dan prestasi dari insan TVRI seluruh Indonesia. Malam Anugerah Gatra Kencana 2025 dimeriahkan oleh penampilan spesial Tipe X, Melly Guslow, Nowela, Jihan Audi, Gilga Sahir, Axel Ramanda, Dancer X-Star, Iringan Aliansi Band, Host Dwi Andika, Ibet Estria. Anugerah Gatra Kencana 2025, Rabu 26 November 2025, pukul 20 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium TVRI. Kita ada di Kelurahan Wirokerten, Kapanewon, Banguntapan, Bantul. Kita tidak hanya sebatas bekerja sendiri, tapi kolaboratif mengumpulkan pengrajin yang ada di sekitar Mutian dalam segi luasnya di Kota Gede. Pasar Blumbang Mataram dikembangkan dengan tujuan untuk mengangkat UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Di tempat ini juga sering digelar aneka kegiatan. Selain itu, di Pasar Blumbang Mataraman kerap digelar berbagai acara yang menampilkan berbagai kegiatan budaya yang menarik. Selain pertunjukan seni budaya, pasar ini juga menyediakan berbagai produk UMKM lokal. Keberagaman produk ini menunjukkan betapa kaya dan potensialnya Kelurahan Wirokerten dalam berbagai bidang. Pokoknya, sobat desa sugih sedulur, sugih papasan.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Guru digital inspirasi nyata menyelaraskan peran pendidik dalam transformasi kebijakan pendidikan nasional. Kita kembali ke Pak Adi. Ini kaitannya tentang tadi dari guru yang senior dan juga bisa dikatakan guru yang saat ini masih fresh seperti itu. Bahkan guru-guru yang masih baru ini mengikuti prajabatan, mengikuti kuliah lagi dan memberikan ilmu yang bisa dikatakan baru untuk ke siswa-siswanya. Bisa dikatakan juga ini adalah guru digital karena bisa mampu menguasai digitalisasi atau menggunakan gawai. Apakah ini menjadi penyeimbang di antara sekolah kalau misalnya ada guru senior yang ternyata mengajarnya secara konvensional seperti itu, Bapak? Baik. Jadi kalau istilahnya yang menjadi tantangan ya itu memang guru senior atau istilahnya tadi saya istilahnya sudah mau menjelang pensiun, kan kadang-kadang sudah mau pensiun, sudah ini aja kadang-kadang gitu. Nah, tapi kita harus menyadari bahwa sekarang kita hidup di era yang memang serba teknologi ya. Anak-anak juga pegangnya itu, nggak mau harus biar tidak ketinggalan. Ya mau nggak mau harus menggunakan itu. Nah, kalau kami sekarang ini agar guru senior dengan guru yang masih muda, bahkan mungkin pengalaman dulu saat sekolah juga beda, mengharapkan istilahnya Pak, komunitas belajar di satuan pendidikan itu hidup. Jadi pertemuan antara guru senior, guru yang muda itu selalu ada pertemuan sehingga ya menjadi menjembatani kalau ada kendala-kendala pun guru yang senior akan terbantu. Nah kadang-kadang kan rasa sungkan, kalau belajar akan sungkan, tapi kalau itu menjadi suatu pertemuan yang rutin, apalagi ada SE Mendikdasmen terkait Hari Belajar Guru, yang harapannya setiap hari belajar itu ada pertemuan-pertemuan untuk ya mereka mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada, baik di satuan pendidikan atau antar satuan pendidikan. Nah sehingga untuk guru-guru yang menghadapi tantangan, hambatan, terutama penggunaan teknologi bisa terbantu di situ. Nah karena apa? Karena peluang untuk saat ini dengan adanya teknologi yang semakin pesat, era digital, itu yang tadi disinggung beban, sebetulnya beban itu kalau beban untuk belajarnya, mempelajarinya, tapi sebetulnya akan membantu, bukan beban lagi, membantu guru. Karena apa? Ya terkait dengan administrasi akan terbantu dengan sekarang banyak platform-platform yang bisa membantu. Bahkan untuk meraih pembelajaran ke depannya ada rapor pendidikan kan, literasinya sudah bagus atau belum, kelemahannya di mana, berbasis data. Nah, guru akan bisa memanfaatkan teknologi, salah satunya karena ada pemerintah sudah menyiapkan ya platform-platform pembelajaran, mungkin juga di rapor pendidikan tadi menganalisis, oh ini seperti ini, jadi saya harus merancang seperti ini. Bahkan untuk assessment juga bisa menggunakan teknologi, jadi akan terbantu. Jadi tanda petik bukan beban, tapi akan membantu. Bebannya mungkin kalau harus mempelajari ya, bagi yang mungkin wah ini kok agak beban ya mempelajari hal yang baru. Mungkin kaitannya dengan umur, tapi dengan adanya komunitas di satuan pendidikan tadi, guru bertemu, berkumpul, akan saling membantu. Nah, kami di BPKTD sekarang sedang ibaratnya menggalakkan gerakan bersama komunitas belajar. Mari bareng-bareng, jangan sampai permasalahan pembelajaran menjadi permasalahan individual, tapi permasalahan bersama. Artinya kalau baik guru siapapun yang ada kendala, sampaikan di situ. Kalau di situ belum terpecahkan, saya sering nyampaikan, kan ada pengawas, ada kami BPKTDIY yang siap membantu. Jadi Bapak Ibu guru harapannya ya sekarang itu, oh ya kalau ada permasalahan menjadi kebersamaan. Terkait dengan teknologi pun sama. Kami juga ada beberapa pelatihan, terutama ternyata yang datang belum tentu guru senior nggak datang. Ada juga, jadi memang tidak semua. Jadi sebenarnya tinggal kemauan juga sebetulnya, karena ternyata banyak juga guru-guru yang senior tetap mau memanfaatkan, mau belajar teknologi karena ya biar tidak ketinggalan tadi. Wah anak-anak sudah pegang, apalagi nanti jangan sampai anak sudah tahu, gurunya tidak tahu. Jadi kami malah berharap mungkin pada kesempatan ini komunitas belajar memanfaatkan di Hari Belajar Guru tadi, harapannya menjadi suatu budaya. Sehingga kalau ada guru punya permasalahan, segera disampaikan di komunitas belajar Bapak Ibu guru itu. Oke. Biar bisa terpecahkan. Iya, terpecahkan. Nanti saling berbagi, berkolaborasi. Apalagi dengan digital ini sangat mudah bentuk grup. Di kami juga ada model-model yang seperti itu.
Termasuk berbagi masalah juga Bapak? Ya, berbagi masalah untuk diselesaikan. Untuk diselesaikan. Cari solusi bersama. Oke, baik. Kalau saya lihat memang indeks dari literasi digital di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup tinggi seperti itu. Ini mungkin juga peran dari Pak Rudi, Pak Adi gitu, sehingga ketika di survei dilakukan indeks literasi digital di Daerah Istimewa Yogyakarta juga cukup tinggi dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia lainnya seperti itu. Kembali ke Pak Didi, ini kaitannya Bapak tentang tantangan untuk pembelajaran yang mendalam ini seperti apa Bapak? Iya, tantangan untuk pembelajaran mendalam saat ini ya, yang jelas teknologi sendiri di dalamnya kan memberikan tantangan ya. Termasuk sekarang kan contoh misalnya multitasking. Orang atau anak atau pelajar itu ketika ini gangguan yang membuat distraksi terhadap perhatian sesuatu menjadi tidak fokus. Nah, ini menjadi satu tangan bagi guru bagaimana membawa anak kembali kepada fokus atau materi yang dipelajari. Contoh misalnya pas pelajaran masih ada gangguan notifikasi, entah WA, entah email atau apalah. Ini juga mengganggu. Sedikit banyak akan mengurangi konsentrasi terhadap materi itu. Makanya bagaimana kemudian pembelajaran mendalam itu benar-benar bisa mendalam. Sekarang kan kita banyak tahu hal yang ini ya, tetapi apa? Tidak mendalam. Nah, bagaimana kemudian guru bisa mengajak itu tadi? Ini bagi kami sendiri, teman-teman guru, satu tantangan. Artinya bagaimana kemudian supaya bisa membawa anak menjadi lebih fokus. Makanya semangat kedaerahan kita tumbuhkan. Jadi ada kalau kita kan ada PKJ ya, pendidikan khas kejugjaan. Salah satunya kita menggunakan nilai-nilai keutamaan seperti bahwa pendidikan itu adalah mengasah mingsing budi. Bagaimana kita mengasah kemampuan yang ada yang dimiliki entah olah pikir, olah rasa, olah hati, ya. Kemudian untuk ya tadi mengatasi permasalahan-permasalahan yang dimiliki tadi. Termasuk bagi guru kita adalah itu tadi menghadapi tantangan terkait dengan misalnya pembelajaran mendalam. Nah, ini satu upaya kita. Bagaimana anak-anak bisa sawiji, bisa memiliki semangat, bisa memiliki greget ya. Bisa fokus. Ya, bisa fokus. Mendapatkan sebuah prestasi dengan bidang atau pembelajaran yang diampu seperti itu. Baik, saudara kita akan kembali ini kaitannya tentang teknologi yang digunakan. Coba bagaimana Bapak-Bapak untuk menanggapi kaitannya dengan digitalisasi dan juga kearifan lokal yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan dijawab dulu Bapak, kita akan kembali setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya berikut ini. Apa yang ada dalam bayangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Apa yang ada dalam bayangan atau benak Anda ketika kita berbicara tentang bisnis? Saya mulai berusaha itu mulai tahun 74. Dari itu karena tidak lulus ya udah saya terus berbisnis dengan bisnis tanpa modal 1 sen pun. Tantangannya yang pertama itu adalah mungkin sering dianggap sebelah mata. Sekarang ini perempuan itu harus bisa berdaya saing. Dia harus punya value apa yang harus dia jual di dalam dirinya untuk mencapai dalam satu titik. Ini yang ingin kita garis bawahi di awal gitu ya, bahwa menjadi pegawai itu bukan satu-satunya jawaban untuk meraih sukses. Iya. Penobatan hasil karya terbaik untuk merayakan dedikasi, kreativitas, dan prestasi dari insan TVRI seluruh Indonesia. Malam Anugerah Gatra Kencana 2025 dimeriahkan oleh penampilan spesial Tipe X, Melly Guslow, Nowela, Jihan Audi, Gilga Sahir, Axel Ramanda, Dancer X-Star, Iringan Allianzi Band, Host Dwi Andika, Ibet Estria. Anugerah Gatra Kencana 2025, Rabu 26 November 2025, pukul 20 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium TVRI. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Kita kembali ke Pak Rudi. Ini kaitannya dengan guru digital. Artinya penguasaan dari sebuah teknologi itu harus maksimal. Dan kita terletak di daerah istimewa Yogyakarta di mana kearifan lokal ini juga terus diupayakan seperti itu. Kebudayaan ini juga diberikan kepada peserta didik. Bagaimana untuk dua-duanya saling selaras Bapak? Ya, jadi kami di Balai Tekkomdik dalam hal ini ketika membuat satu proses yang sifatnya konten-konten digital yang akan diakses oleh siswa, itu kita tetap tidak meninggalkan budaya daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan kita punya platform namanya Jogja Belajar di Balai Tekkomdik, yang di sana ada JB Media, ada JB Budaya, ada Jogja Belajar Televisi, ada Jogja Belajar Radio, kemudian juga ada Jogja Belajar Risetpreneur, yang di dalamnya termasuk ada JB Budaya. Itu kita betul-betul menyiapkan untuk seperti apa budaya Ngayogyakarta itu bisa kemudian diakses oleh siswa yang benar berpakaian gagrak Ngayogyakarta seperti apa. Itu semua ada di platform yang dibuat oleh Balai Tekkomdik. Nah, kemudian kita juga mensosialisasi hal seperti ini, kemampuan digital yang ada pada guru maupun siswa. Kita memiliki sekolah model yang namanya Jogja Smart School. Kita punya kurang lebih 60 sekolah model yang nanti setiap saat bertumbuh. Rata-rata kita akan bertumbuh untuk 20 sekolah berikutnya menjadi sekolah model terus, sehingga sekarang baru ada 60 ini yang setiap tahun akan kita beri penghargaan namanya Jogja Smart School Award. Yang kami bidik, kami nilai adalah bagaimana mereka menerapkan digitalisasinya di satuan pendidikan, baik dari sisi manajerial di sekolah maupun dalam proses platform pembelajaran yang mereka lakukan. Dan di Balai Tekkomdik kami punya yang sangat luar biasa namanya JB Class. Jogja Belajar Class, kelas mayanya untuk guru-guru di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ini Learning Management System LMS yang seluruh guru bisa melakukan satu proses pembelajaran berbasis maya, sehingga mereka tidak selesai di kelas, tapi sampai di rumah pun anak-anak masih bisa terhubung dengan guru.
Bahkan orang tua bisa juga melihat seperti apa proses belajar yang dilakukan oleh anaknya bersama guru. Yang ini namanya Jogja Belajar Kelas. Yang ketika zaman Pak Didik kita menjadi top 15 gitu ya. 15. Top 15 nasional. Wow, luar biasa. Iya. Dan beberapa program yang dilakukan oleh Balai Tekomdik DIY ini juga ditiru oleh provinsi. Nah, kebetulan kemudian kita ada yang namanya kepala-kepala Balai Tekomdik gitu ya. Kemudian mereka studi banding ke DIY, ingin melihat seperti apa yang dilakukan, yang sifatnya kantornya kecil, tapi isinya banyak gitu. Ini yang kita lakukan, sehingga mereka ingin seperti apa yang dilakukan oleh Balai Tekomdik DIY dan mereplikasi dan bisa dilakukan di provinsi masing-masing. Oke, baik. Kearifan lokal daerah istimewa Yogyakarta, keistimewaannya tetap diangkat dalam sebuah pembelajaran digital. Pak Adi, ini ada contoh mungkin Bapak dari guru yang berhasil mengaplikasikan sebuah teknologi digital dalam penerapan pembelajaran, Pak? Oke, sebetulnya di DIY itu menurut saya sudah banyak ya, apalagi ada Balai ya. Di tempat kami pun juga beberapa waktu lalu banyak pelatihan-pelatihan terkait penggunaan IT ya. Tapi ada contoh salah satu yang kaitannya dengan kearifan lokal ya. Di TK Pembina Bantul kalau salah itu Bu Juli. Dia itu menciptakan lagu-lagu untuk anak-anak menggunakan AI. Nah, lagu-lagu anak-anak yang sekarang mungkin agak susah dicari kalau yang mau dikaitkan dengan disisipkan untuk karakter-karakter apalagi berbasis dengan kondisi masing-masing ya. Itu Bu Juli sudah memanfaatkannya dengan menggunakan AI, dia menciptakan lagu-lagu yang disisipi dengan karakter-karakter untuk anak didiknya dengan kondisi di sekitarnya. Artinya bisa juga memasukkan budaya-budaya di sekitarnya. Jadi sangat memungkinkan. Itu salah satu contoh yang dilakukan di TK Pembina Bantul Bu Juli. Nah, kalau terkait dengan tadi disampaikan terkonek masih di rumah pun sudah banyak saya kira sekolah-sekolah menggunakan model dengan pembelajaran pakai LMS banyak sekali. Anak saya sendiri juga sama seperti itu, saya lihat itu. Apalagi zaman Covid waktu itu yang memicu zaman Covid itu. Nah, sekarang saya yakin banyak sekolah yang sudah memanfaatkannya. Oke, baik. Pak Didi, ini kearifan lokal sudah dioptimalisasikan, peran dari seorang guru juga. Nah, berikutnya Bapak bagaimana strategi dari masing-masing guru, orang tua, wali murid, termasuk juga siswa untuk mendukung transformasi digital ini, Bapak? Iya, bahwa pendidikan bukan semata tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Tentunya 3 pilar itu atau tiga ranah itu menjadi harus berkolaborasi bersama. Bagaimana orang tua juga ikut berperan serta ketika mereka berada di rumah ikut melakukan pengawasan, termasuk pengawasan penggunaan teknologi itu sendiri ketika mereka berada di rumah. Ketika di sekolah, peran sekolah yang menggantikannya. Nah, kemudian di masyarakat, bagaimana masyarakat juga ikut mengawasi pemanfaatan teknologi tersebut. Kadang anak berkumpul nongkrong di dekat yang ada sumber wifi-nya katakanlah gitu. Bagaimana masyarakat bisa ikut memantau? Ini sangat penting supaya apa? Terjadi keselarasan gitu. Sehingga terkait dengan masa depan anak-anak kita ke depan juga menjadi lebih baik. Bagaimanapun juga guru itu adalah penyemai nilai-nilai peradaban. Sehingga apapun kemajuan teknologi, peran guru tetap dibutuhkan. Gitu. Oke, baik. Untuk saat ini berarti guru sudah hampir semuanya melek digital untuk di DIY, Bapak? Konteks melek digital, kalau dikatakan mulai dari basis, saya kira sudah. Karena sampai ini kan sudah mereka menggunakan handphone. Nah, dan mereka tidak perlu belajar. Nah, tapi yang untuk tujuan-tujuan khusus seperti pengembangan program pembelajaran itu perlu peningkatan kemampuan. Nah, ini yang mungkin perlu kita terus tingkatkan gitu. Termasuk juga ketika asesmen atau juga TKA seperti itu. Dan ini menjadi salah satu membantu wali murid supaya siswa ini juga bisa mengikuti perkembangan atau ujian-ujian yang dilakukan. Termasuk mengkomunikasikan hasil belajar kepada orang tua. Ya tentunya bisa menggunakan LMS tadi atau komunikasi yang dibangun antara guru dengan grup WhatsApp misalnya, itu paling mudah. Nah, itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi itu sendiri. Oke, baik.
Baik, Pak Rudi, ini kaitannya tentang Hari Guru di tahun 2025 ini, Pak. Apa komitmen dan yang paling penting dari teman-teman dari Telkomdik di Istimewa Yogyakarta untuk terus berinovasi dan tetap mengunggulkan keistimewaan Yogyakarta, Bapak? Ya, jadi kalau kita mengkonstruksikan semangat istilahnya penguatan untuk digitalisasi ini, kearifan kami di Balai Telkomdik itu budaya kerjanya itu disimbolkan namakan ake. Makanya saya pakai ake 4 gitu ya. Ake. Pantas banyak akenya. Banyak ake. Ake itu semangat teman-teman, A-nya adalah adaptif. Adaptif. K-nya kolaboratif. I-nya inovatif. K-nya komunikatif. Guru ketika dia adaptasinya bagus, kolaborasinya di sekolah dengan anak didik luar biasa, dengan sesama teman guru juga bagus, inovasinya hebat, komunikasinya terjalin dengan rapi. Insya Allah itu menjadi bagian yang untuk bagaimana menghebatkan guru-guru di Indonesia. Karena mereka adalah ujung tombak dari kemajuan anak bangsa. Mereka adalah penyemai yang dikatakan Pak Didi, juga perajut masa depan siswa. Masa depan Indonesia ada di tangan mereka. Inilah HGN. Guru kuat Indonesia maju. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Sehingga kalau saya mengatakan bagaimana kita menjunjung martabat guru itu harus betul-betul luar biasa untuk kehebatan bangsa Indonesia. Kami di Balai Telkomdik mencoba mengarahkan ke sana. Sehingga sekarang ini sangat luar biasa, kami bahagia. Seperti yang katakan tadi, guru-guru senior itu ketika kita hadir ke sekolah, mobile learning services tadi mengajarkan bagaimana untuk teknologi digital itu, mereka ternyata juga gembira. Mereka melakukan dengan senang karena berkolaborasi. Ternyata juga iya. Dan sekarang banyak yang ingin hadir ke Balai Telkomdik, mereka akan mencoba, Pak, bagaimana kalau kami diajari coding, kami diajari AI untuk bagaimana bisa menulis dengan baik. Kami siapkan instruktur di Balai Telkomdik. Oke, baik. Itu untuk guru-guru kita. Ya, baik, Pak Adi Wijaya dari Balai Besar Guru dan juga Tenaga Pendidik tahun 2025 untuk Hari Guru. Harapannya, Pak, dan komitmennya? Ya. Ini sesuai dengan tagline-nya di Hari Guru Nasional kan, guru hebat, Indonesia kuat. Untuk menjadikan Indonesia kuat, gurunya harus hebat. Jadi kami, apalagi ini ya, saya kaitkan kan ini topiknya terkait dengan guru digital ya. Nah, bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi di era digital ini bisa membantu guru, khususnya dalam hal ya mempersiapkan pembelajaran, penyampaian pembelajaran sampai ke penilaiannya. Dan tadi bagaimana membantu agar anak tidak menjadi terlalu individual hanya karena pegang. Bagaimana strateginya? Menggunakan teknologi tadi sebenarnya bisa juga menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Di mana proyek tersebut nanti menuntut anak untuk berkolaborasi, mencari sesuatu, tapi harus ada kolaborasi antar anak. Nah, tinggal bagaimana guru mensiasatinya. Bagaimana memanfaatkan teknologinya. Karena apalagi kalau saya dulu kan backgroundnya matematika ya. Dulu kan matematika. Bagaimana pembelajaran yang agak abstrak itu dengan teknologi mungkin lebih memudahkan. Sehingga teknologi ini dapat mempermudah dan juga memudahkan guru atau peserta didik. Berikutnya, Pak Didik, harapannya di tahun 2025 Hari Guru Bapak seperti apa, Pak? Buat PGRI. Buat PGRI. Harapannya ini momen yang pas. Bagaimana guru-guru kita terlindungi di dalam mereka memberikan pembelajaran kepada siswa. Konteks terlindungi itu ya tidak ada lagi ke depan guru-guru yang kadang-kala laporkan polisi. Harus kayak gitu yang dilaporkan karena mereka dalam menjalankan tugasnya, bukan hal yang lain ya. Nah, itu harus sehingga harapan kami bagaimana keterlindungan guru itu benar-benar bisa diwujudkan. Harapan kita adalah undang-undang perlindungan guru itu bisa terwujud. Perlindungan guru dapat terwujudkan, kesejahteraan guru juga dapat meningkat di Hari Guru. Guru hebat, Indonesia kuat. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Pak Didi Wardoyo, Pak Adi Wijaya, dan Pak Rudi Prakanto telah bergabung bersama kami di Ranah Publik. Demikian pemirsa, Ranah Publik episode kali ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Hafid, pamit undur diri. Selamat petang dan sampai jumpa.